Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di kelas 7 kita akan mempelajari Toharoh bersama Bu Ika. Di pelajaran fikih ini di kajian Toharoh atau bersuci menempatkan bab pertama. Mengapa bukan bab sholat, zakat atau haji? Hal ini selain menunjukkan pentingnya masalah kesucian dan kebersihan juga mengandung maksud dan tujuan agar seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadis maupun dari hadas maupun dari najis. Nah, bahkan memelihara kebersihan dan kesucian erat sekali kaitannya dengan keimanan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda dari Abi Malik Al-Ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang beriman haruslah menjaga kesucian dan kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggalnya serta lingkungan sekitar. Nah, langsung saja kita bahas apa sih toharoh itu. Pasti kalian ada yang tahu, ada yang juga yang belum tahu. Nah, toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tohurun yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya untuk mengerjakan ibadah sholat, tawaf, ataupun membaca Al-Quran. Orang sholat berarti menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan ibadah sholat harus dalam keadaan bersih dan suci pula, baik dari najis maupun dari hadas yang ada di badan, pakaian maupun tempat untuk sholat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, di sini Allah menyukai orang yang taubat. Taubat itu kan berarti menyadari bahwa kita ini ada salah. Pasti ya, setiap kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita nggak tahu mana itu dosa, mana itu tidak dosa, mana itu haram. Nah, makanya di sini kita belajar pentingnya kita melakukan atau mencari ilmu agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang halal dan mana yang haram. Dalam ayat lain pun Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat orang yang tidak bersuci. Selanjutnya ada macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci secara umum pada para ahli fikih atau fuqaha membagi toharoh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas dan najis ini berbeda. Hadas yaitu bersuci yang berkenaan perbuatan, tindakan atau mengalami sesuatu seperti buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur, haid, nifas dan lain sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan wudu, mandi, dan tayamum. Yang kedua, ada bersuci dari najis, yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti bangkai, darah, nanah, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan dengan membersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari kotoran.
Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dan segala kotoran dan berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, tadabur, hasud, dan sebagainya. Maka kembali lagi tadi di surat Al-Baqarah 226 ayat 22. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyucikan orang-orang yang menyucikan diri. Alat-alat bersuci itu apa saja sih? Ada 3. Ada air, debu atau tanah, dan batu, dan benda-benda keras lainnya. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, air itu ditinjau dari segi hukumnya sebagai menjadi 4 macam, antara lain ada air suci dan menyucikan. Air suci yang menyucikan ini sesuatu atau dalam istilah fikih disebut tohir mutahhir atau air mutlak, karena asli airnya masih asli dan murni serta menyucikan. Adapun yang termasuk jenis air ini adalah ada air hujan, air es, dan air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Selanjutnya ada air suci namun tidak menyucikan. Apa itu? Yaitu seperti air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya. Misalnya air teh tentu sudah berubah maknanya atau berubah namanya. Air kopi dan sebagainya. Ada juga air mustamal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Misalnya kalian berwudu di air yang mengalir dan di bawahnya itu ada bak kecil. Nah, tentu ketika kamu bersuci di air mengalir tersebut, air yang di bak tersebut itu pasti sudah terkena oleh wudu kalian atau tersentuh oleh air bekas wudu kalian. Itu yang dinamakan air mustamal, tidak suci lagi. Yang selanjutnya ada air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa, dan lain sebagainya. Air jenis ini tidak dapat digunakan untuk bersuci, walaupun air ini suci. Selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis ini seperti di bak mandi kalian itu ada tai kucingnya atau tai cicaknya. Nah, itu adalah air mutanajis. Selanjutnya ada air musyammas, yaitu air yang menjadi panas karena diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dalam wadah berbahan logam seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci, menyucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya alat yang bisa mensucikan lagi ada debu atau tanah, digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit. Misalnya kalian sakit yang tidak, kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti sakitnya sakitnya malah parah, bikin parah. Nah, itu dibolehkan untuk bertayamum atau wudunya boleh menggunakan debu atau yang kita sebut tayamum. Atau musafir di suatu daerah, di 2 kampung itu nggak ada sama sekali air. Nah, itu boleh bertayamum. Atau telat atau ketinggalan imam sholatnya. Nah, itu boleh juga bertayamum. Nah, selanjutnya ada batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Adapun jumlah batu yang digunakan untuk bersuci sedikitnya yaitu 3 batu. Bersuci dengan batu tidak boleh menunggu najis hingga kering, sebab akan sulit untuk dibersihkannya. Selain batu, benda lain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tisu, sebab selain kesat dan kering, juga memiliki daya serap yang tinggi. Sedangkan tulang, kaca, dan plastik tidak dapat digunakan untuk bersuci, sebab selain membahayakan juga tidak dapat menghilangkan najis hingga bersih. Selanjutnya di sini ada hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan
tidak suci menurut ketentuan syara. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum jika tidak menemukan air. Hukum wajib bersuci. Seseorang yang hendak beribadah mahdoh seperti sholat haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kesucian merupakan syarat sah ibadah mahdoh. Yang kedua, ada sebab-sebab hadas kecil. Sebab-sebab hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini karena mabuk, pingsan, gila, dan tidur dan sebagainya. Yang selanjutnya, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Yang selanjutnya, ada menyentuh kemaluan dengan telapak kanan. Selain hadas kecil, di sini juga ada hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak menemukan air. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi janabah. Mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghuslu yang berarti membasuh badan, sedangkan yang dimaksud mandi besar adalah menyiramkan atau meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki, jari-jari kaki sampai ujung rambut yang disertai dengan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junban fattahharu, yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Sebab-sebab hadas besar ini yaitu yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani, baik keluarnya disebabkan bermimpi atau sebab lainnya. Yang ketiga, ada meninggal dunia. Apabila ada seorang Islam yang meninggal dunia, maka yang lainnya wajib untuk memandikannya kecuali bagi yang mati syahid. Mati syahid ini tidak diwajibkan untuk dimandikan. Yang terakhir, ada datang bulan atau haid dan keluarnya darah nifas bagi wanita yang telah berhenti darah haidnya atau wanita melahirkan yang telah berhenti darah nifasnya harus mandi wajib. Nah, beda lagi dengan haid ketika udah lebih lewat 15 hari haidnya itu tidak berhenti-berhenti. Nah, maka kata Rasulullah 15 hari itu dalam keadaan suci, 15 harinya itu dalam keadaan haid. Jadi apabila kalian lebih dari 15 hari, maka wajib itu adalah darah sakit, darah penyakit. Maka wajib untuk melakukan sholat, dan sebelum melakukan sholat itu harus membersihkan darah kalian. Selanjutnya, rukun mandi wajib. Rukun-rukun mandi wajib yaitu yang pertama adalah niat. Maksudnya adalah kita berniat menghilangkan hadas besar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pelafalannya yaitu nawaitu gusla liraf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh selain dari ujung rambut, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang terakhir, menghilangkan najis kalau ada di badan. Selanjutnya ada sunnah mandi, yaitu sunnah mandinya yang pertama harus membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan anggota badan yang kanan kemudian kiri. Setelah itu yang terakhir berturut-turut, tidak terselang waktu 3 kali. Yang terakhir ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pasti tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah di tanah suci. Yang ketiga, memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Namun ini ada beberapa ulama yang membolehkan untuk membaca Al-Quran ya. Dan membaca Al-Quran ini dengan niat belajar ya. Terus yang keempat ada itikaf atau berdiam khusus untuk wanita. Selanjutnya khusus untuk wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan berpuasa, serta dilarang juga untuk sujud tilawah. Demikianlah pada pembelajaran kita Thaharah pada hari ini. Selanjutnya itu nanti di halaman
10 tentang najis dan sebagainya, wudhu dan toharoh prakteknya. Nanti minggu depan kita akan pelajari. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan baca-baca lagi buku paket kalian, bisa juga belajar melalui Google atau YouTube. Silakan. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.